Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Muhammad Irfan dari Institut Teknologi Telkom Jakarta. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas membuat rancangan antena microstrip menggunakan software AWR Design Environment. Jadi di sini saya udah mengambil sebuah jurnal yang akan saya tiru desain antenanya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini untuk lebar dan panjang PCB-nya itu 70 kali 70 mm. Nah, untuk diameternya jari-jarinya dari antena circular patch antena circular ini 14,15 mm. Sedangkan untuk panjang dari patch antena rektangularnya itu 31,9 mm dan lebar untuk patch antena rektangularnya itu 3,1 mm. Nah, di sini ada sebuah kayak celah gitu dengan tingginya itu 2,12 mm. Oke, kita langsung aja ke software AWR Design Environment. Nah, di sini saya udah membuat antena semirip mungkin dengan yang ada di jurnal, tapi sepertinya ini nggak mirip ya. Ini kita lihat enclosure-nya itu. Nah, ini buat PCB-nya itu 70 kali 70 mm ya. Untuk material diffs-nya itu FR4 dengan ER 4,3, terus stand-nya 0,0265. Nah, ini tuh udah sesuai atau sama dengan yang ada di modul. Selanjutnya untuk thickness dari materialnya itu 1,6 mm. Terus top boundary-nya kita pilih approx open. Oke. Selanjutnya untuk frekuensi kerja dari si antena itu memakai frekuensi 2600 MHz. Sini dan juga startnya itu dari 1 GHz, stopnya itu di 4 GHz. Sebenarnya di jurnalnya itu cuma sampai 3 GHz, tapi saya mau coba sampai 4. Dengan step 0,4 GHz. Jadi 2,6 GHz atau 2600 MHz-nya itu kelewatan. Dan juga impedansinya itu 50 ohm. Oke. Nah, jadi antena ini udah saya running, udah saya analyze tadi, dan kita dapatkan hasil untuk return loss-nya itu di frekuensi 2600 MHz itu minus 2,922 dB. Dan untuk VSWR-nya itu di frekuensi 2600 MHz hasilnya itu 15,55 dB. Seperti itu. Nah, ini gambarnya untuk antenanya. Oke, karena hasilnya berbeda dari itunya, jadi dari yang di jurnal, jadi sini saya mau mencoba membuat analisanya. Pada percobaan kali ini saya membuat rancangan antena microstrip seperti yang terdapat pada jurnal, dan dari hasil simulasi antena tersebut didapatkan nilai return loss sebesar minus 2,922 dB dan VSWR-nya sebesar 15,55 dB. Hasil yang saya dapat ini berbeda jauh dengan yang di dalam jurnal. Nah, di dalam jurnal didapatkan hasil simulasinya itu untuk return loss sebesar minus 25,94 dB dan VSWR-nya itu 1,10 dB. Nah, menurut saya hal ini dikarenakan ukuran yang berbeda, seperti satu, celah yang terdapat di antena bagian lingkaran atau circular itu tidak sama dengan antara kiri sama kanannya. Nah, yang kedua itu ukuran panjang atau DY dari antena bagian rektangular atau persegi panjangnya itu berkurang ketika di union. Jadi nggak sama seperti yang di jurnal seperti itu. Nah, jadi ini kan panjangnya awalnya saya ambil itu pas buat di draw ini langsung D-nya itu langsung 31,9. Jadi ketika di union sama yang circularnya ini panjangnya itu jadi berkurang. Mungkin sekitar 0, sekian milimeter atau bisa jadi sampai 1 milimeter gitu. Nah, untuk perbedaan di celah ini ya saya mungkin itu bagian dari ketidaktelitian saya. Jadi ada beda antara celah ini gitu, kiri sama kanannya. Mungkin itu yang mengakibatkan perbedaan hasil yang didapat dari yang terdapat di jurnal dan yang saya lakukan.
Nah, setelah melakukan percobaan ini, saya menarik kesimpulan bahwa hasil simulasi yang saya dapat untuk return loss-nya itu sebesar minus 2,922 dB. Ini tergolong jelek karena hasil return loss yang baik itu sekitar atau ininya itu yang baiknya itu kurang dari minus 10 dB. Nah, untuk nilai VSWR yang saya dapat sebesar 15,55 dB. Nah, ini juga tergolong jelek karena nilai VSWR yang baik itu 1 sampai 2 dB. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.